Kita pahami ya. Melanjutkan, ada pertanyaan? Tidak ada, saking pahamnya, saking jelasnya. Ya. Kita pahami. Melanjutkan kemarin tentang perilaku orang-orang kafir ya. Gitu, sebentar kita ulang sebentar. Kemarin orang kafir itu perilakunya apa? Apa itu? Yaitu ikut saja gitu ya. Ikut saja kepada orang yang diikuti, akalnya tidak dipakai. Jadi fanatik kepada pemimpinnya, kepada tokohnya, mau benar mau salah pokoknya saya ikut sama dia. Makanya umat Islam jangan pernah punya pemahaman atau pemikiran atau sikap seperti orang kafir. Ketika kita ikut karena kita tahu benar, ketika tidak ikut karena tahu dia tidak benar. Pokoknya ikut saja, pikirannya tidak dipakai. Itu cara pandangnya orang kafir. Nah, terus jika dikatakan pada mereka, ada yang negur kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan ya. Mari ikuti ayat-ayat Allah, mari ikuti apa yang Rasul sampaikan. Mereka bilang apa? Tidak mau. Ini mengandunglah. Tidak mau saya ikut apa yang Allah turunkan, ikut apa yang Rasul ajarkan, tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati atasnya bapak-bapak kami. Ya, saya hanya mengikuti ajaran nenek moyang kami yang saya warisi turun-temurun sejak dulu. Jadi mereka tidak tahu benar apa dan tidak tahu, pokoknya nenek moyangnya mesti diikuti. Itu juga cara pandangnya orang kafir. Gitu. Jadi mereka itu lebih lebih cinta kepada ajaran nenek moyangnya daripada apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Padahal nenek moyangnya itu juga manusia. Manusia itu bisa salah, bisa benar. Ya, mestinya ya diteliti dulu. Nenek moyangnya benar apa enggak gitu ya. Itu. Maka ketika mereka fanatik ikut saja ajaran nenek moyangnya, maka ditegur oleh Allah. Bagaimana? Loh, kenapa mereka itu kok fanatik sama nenek moyangnya? Ikut saja ajaran nenek moyangnya. Kenapa? Apakah walaupun jika nenek moyang mereka itu tidak menggunakan akal sedikit pun, hanya mereka bukan orang-orang yang berilmu dan mereka tidak dapat petunjuk, artinya apa? Sikap mereka itu tidak sesuai dengan bimbingan Allah, akan tetapkah mereka ikuti? Paham ya? Paham ya? Apakah walaupun nenek moyang mereka itu bukan orang berilmu dan orang yang dapat petunjuk, akankah tetap mereka ikuti? Paham ya? Nah, berarti gimana menyikapi ajaran nenek moyang? Bagaimana? Ya, jadi ukurannya dua. Ukurannya akli itu berarti rasional, logis ya. Gitu. Yang kedua syar'i, ya, sesuai syariat. Jadi ajaran moyang itu diukur kembali secara akli pertama, yang kedua secara syar'i. Jadi kalau ajaran nenek moyang itu logis, rasional, masuk akal, gitu ya. Berarti kebetulan nenek moyang yang pintar, gitu ya. Nenek moyang yang tidak asal-asalan membuat ajaran karena hasil penelitian, hasil pengkajian, diikuti apa enggak? Nah, diikuti, gitu ya. Gitu. Atau sesuai dengan hukum syariat, tidak bertentangan dengan apa yang Allah syariatkan. Memang ajaran nenek moyang ini, tapi tidak bertentangan dengan syariat, diikuti kan? Diikuti. Maka kalau kita tidak boleh fanatik ya, fanatik mencintai juga fanatik membenci. Kalau fanatik mencintai, pokoknya nenek moyang benar semua, tidak boleh. Kalau fanatik membenci, pokoknya semua ajaran nenek moyang mesti tidak benar. Itu juga namanya a priori ya. Nah, kita harus jujur menyikapi ajaran nenek moyang. Kita kan punya akal, kita kan punya hidayah, punya pedoman. Ya itu kita jadikan ukuran untuk menentukan sikap bagaimana kita menyikapi ajaran nenek moyang. Berarti harus pintar ya, harus pintar. Bagaimana dia bisa mengukur secara syar'i kalau dia tidak ngerti syariat? Ini harus pintar. Harus cerdas juga ya, harus cerdas supaya tahu bahwa ajaran nenek moyang itu logis, rasional atau syar'i, maka silakan saja jadi kita pokoknya umat Islam itu orang yang selalu berpikir objektif ya.
apa adanya. Siapapun disikapi secara objektif, tidak peduli gitu ya. Siapapun benar-benar salah, tidak a priori, tidak fanatik gitu ya. Tidak apalagi tidak kepala batu ya, kepala batu itu pokoknya nah, tidak begitu cara pandangnya orang kafir. Terus ya, kalau yang malah masyarakat bukan orang tua sampai dikucilkan kalau nggak mengikuti. Kenapa? Itu loh yang adat gitu loh. Kalau nggak mengikuti satu surau seperti itu, atau yang ini roda itu yang hadis-hadis yang puasa itu bulan itu kalau memang masih dikucilkan kami gitu. Itu terus kita mengingatkan apa sikap kita gitu atau baik-baik ya kita tidak mengikuti gitu. Ya, tidak mengikuti aja sudah cukup. Ya. Gitu ya. Kalau bisa mengingatkan ya bagus, tapi itu sebenarnya tidak wajib. Ya. Jadi wajib itu kepada orang yang di bawah tanggung jawab kita, istri, anak, itu nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Soalnya kalau orang, lah bukti kalau kita tidak tanggung jawab itu gimana? Ketika kita ingatkan orangnya tanya gini, kamu itu siapa? Ingatkan saya ya. Terus dia mikir, oh iya siapa ya? Berarti itu bukan apa ya? Gitu. Kalau saya itu ketua RT, nah itu kecuali kalau punya jabatan. Ketua RT itu tanggung jawab orang satu RT. Gitu. Terus berikutnya, tapi kalau mengajak harus dengan cara yang baik ya. Gitu, jangan sampai tujuannya baik malah akibatnya jadi buruk karena cara yang digunakan kurang tepat. Maka dai untuk kalangan umum itu harus dilakukan orang alim ya, sehingga mereka tahu kapan harus bersikap tegas, kapan harus bersikap lembut gitu ya. Terus tahapan-tahapan yang diambil seperti apa itu orang alim. Kalau orang awam biasanya rusak niatnya baik malah hasilnya jadi buruk banyak. Tapi itu kalau orang kebanyakan. Tapi kalau keluarga sendiri, anaknya, istrinya, di tanggung jawabnya, ya tidak nunggu alim ya. Karena memang itu kewajiban. Terus berikutnya, apakah perumpamaan orang-orang kafir itu, ya dulu Allah membuat keterangan tentang orang munafik supaya tambah jelas. Allah membuat perumpamaan tentang mereka. Nah, ini juga Allah menerangkan tentang orang kafir supaya lebih jelas. Allah membuat perumpamaan tentang mereka. Orang kafir itu menurut Allah diumpamakan seperti orang yang memanggil binatang. Yang binatang itu tidak mampu mendengar kecuali satu jenis seruan, satu jenis panggilan. Lah binatang itu tuli, bisu, buta, maka mereka tidak menggunakan apa. Paham ya? Gitu. Jadi gimana? Mengajak orang-orang kafir seperti itu kepada kebenaran sama seperti memanggil binatang. Paham ya? Gitu. Makanya harus siap menyambung resiko gitu ya. Kalau Nabi itu kan siap mati demi umat. Nah, misalnya kalau bapak-bapak sudah siap belum? Jangan kan dikucilkan, mati pun demi kebaikan umat. Jadi memanggil mereka itu seperti memanggil binatang. Binatang yang tidak mendengar kecuali satu seruan, satu panggilan. Maksudnya apa? Binatang itu kan cuma memahami satu seruan, ya. Seruan yang lain tidak paham, ya. Gitu. Kalau kucing ya pus-pus ya. Dipanggil har-har tidak datang, gitu. Padahal sama mungkin atau gitu. Misalnya ayam kir-kir dipanggil pus-pus ya tidak datang, ya. Kuda Pak. Jadi memanggil mereka kepada kebenaran sama seperti memanggil binatang. Yang binatang itu tidak mampu memahami, tidak mau mendengar kecuali satu jenis seruan, satu jenis panggilan. Nah yang dimaksud satu jenis seruan itu apa? Yaitu seruan yang dari kelompok mereka sendiri. Orang fanatik ya gitu. Mau benar, mau salah, mau tidak masuk akal. Kalau dari kelompoknya diterima.
gitu ya. Mau jelas, mau hujahnya tidak terbantahkan, kalau bukan kelompoknya tidak diterima. Nah kan sulit ya. Memang gitu ya, benar kan ya. Orang kalau sudah fanatik, makanya kita itu jangan fanatik. Fanatik seperti itu cara pandangnya orang kafir. Kita itu objektif, benar-benar salah. Walaupun dari kelompok yang berbeda, nah, tapi benar. Ya sudah, saya terima apa adanya. Walaupun dari kelompok saya sendiri, tapi tidak benar gitu ya. Ketika dikasih tidak jelas, ya sudah ditinggalkan. Kita bukan ikut kelompok, bukan ikut fanatisme, bukan ikut golongan, tapi kita ikut kebenaran. Kita cari kebenaran dari manapun datangnya kebenaran itu. Itu loh orang yang beriman. Paham ya? Jadi gitu. Jadi siapa yang pilih-pilih kebenaran, gitu ya. Kalau dari kelompoknya diterima saja, seakannya dari pakai. Kalau dari luar ditolak semua, gitu ya. Itu adalah walaupun kelihatannya muslim pakai songkok, pakai sarung ya, tapi dia itu orang Islam yang cara pandangnya sama seperti orang kafir. Maka memang tidak ada agama yang paling menjunjung tinggi nilai objektivitas itu kecuali agama Islam. Jadi apa adanya. Jadi kalau dia ketika disalahkan orang, dia tidak marah, dia cuma menunjukkan hujah. Kamu salah. Apa salah saya? Saya itu melakukan ini, dalilnya ini, alasannya, tujuannya ini, manfaatnya ini. Salah saya mana? Gitu ya. Jadi apa adanya. Kalau memang saya salah, saya ikut kamu. Kalau memang kamu benar, terus kebenaran kamu itu apa? Paham ya? Itu loh orang Islam. Biar tidak seperti binatang. Jadi orang fanatik itu gimana? Maka derajatnya akan jatuh sama seperti binatang karena akalnya itu tidak akan berpikir secara normal, gitu ya, karena dipengaruhi oleh fanatisme tadi. Tuli bisu buta, kalau sedikit tuli hanya ya, sejelas apapun suara tidak bisa mereka membuka hatinya. Bisu, biasanya orang gitu itu bisu ya. Biasanya orang kalau fanatik itu gimana? Suka ngolok-ngolok ya, ngolok-ngolok, marah-marah, ngejek-ngejek gitu ya. Jadi tidak ilmiah, yang diomong itu tidak ilmiah. Bisu dari ucapan yang ilmiah. Mereka kan orang fanatik itu gampang terpancing emosi. Ketika fanatismenya itu terganggu, langsung marah, itu akhirnya keluar kata-kata yang jelek-jelek. Itu namanya bisu. Bisu dari ucapan yang baik. Umyun, sejelas apapun kebenaran di depan mata, tidak akan membuka hati mereka. Gara-gara mereka seperti itu, maka mereka tidak menggunakan akal, tidak bisa memahami apapun kebenaran. Nah, termasuk di antara perkara yang menyebabkan orang terjerumus kepada sikap seperti itu, di antaranya adalah kurang hati-hati di dalam menjaga makan. Ya, makanya orang kalau banyak makan haram, di antaranya mudaratnya hatinya akan tertutup, gampang fanatik seperti itu. Makanya mereka diperintahkan, orang yang beriman, makanlah yang baik-baik. Apa yang kami berikan pada kalian, syukurlah pada Allah jika kalian hanya menyembah kepadanya. Disuruh makan yang baik-baik, kemudian disuruh bersyukur. Berarti yang baik-baik itu apa? Semua yang Allah halalkan itu baik, semua yang Allah haramkan itu jelek, gitu ya. Terus semua yang Allah halalkan dan didapatkan dengan cara yang baik, bersyukurlah. Berarti ketika kita tuh makan milih yang halal-halal dengan cara yang halal, itulah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Syukur ya. Tapi kalau makan semakan-makannya, walaupun haram kepingin dimakan, gitu ya. Walaupun walaupun tidak jelas tapi lah enak akhirnya dimakan. Berarti orang itu tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada siapa? Hawa nafsunya, gitu ya. Terus kalau kalian hanya menyembah kepadanya, ya syukurlah. Bentuk syukurnya apa? Kalau jangan pernah kamu memasukkan makanan ke dalam dirimu kecuali yang halal. Terus setelah tadi Allah perintahkan kita makan yang halal-halal, terus yang haram itu apa? Allah terangkan. Wong yang haram itu tidak banyak, gitu ya. Cuma sedikit yang banyak itu Allah halalkan. Yang haram itu cuma apa? Bangkai. Bangkai itu apa? Binatang yang mati atau disembelih termasuk, tapi tidak sah secara syar'i. Walaupun sembelih tidak syar'i ya haram, bangkai ya, bangkai. Cuma nanti ada bangkai yang halal. Bangkai apa? Bangkai ikan sama bangkai belalang. Terus darah ada keterangan daman masfuhan, darah yang mengalir ya.
yang tidak mengalir tidak apa-apa. Gitu ya. Apa darah tidak mengalir? Hati dan limpa. Nah, itu tidak apa-apa. Kabin watiha. Daging babi, apalagi daging babi. Allah tidak mengatakan al-maitata wad dama wal khinzir, bukan, tapi walahmal khinzir, daging ya. Lah berarti lemaknya. Kenapa Allah katakan daging? Allah tidak bilang lemak babi, Allah tidak bilang kulitnya babi, Allah bilang itu daging. Berarti yang haram daging, gitu ya. Kenapa? Nah, itu laham. Maka itu namanya, nanti kalau memahami ayat ada namanya boleh, ada syarat. Kalau syarat berarti yang haram cuma daging. Kalau tidak daging tidak haram. Tapi ini para mufassir memaknai boleh itu gimana? Walaupun Allah sebutkan daging, bukan berarti yang haram cuma daging. Semua yang berhubungan dengan babi haram. Lah kenapa yang Allah sebutkan kok dagingnya? Kalau memang yang haram semua, kenapa? Karena kebanyakan yang dimakan itu dagingnya. Bukan berarti yang haram cuma dagingnya. Paham ya? Jadi kebanyakan yang dimakan daging. Apalagi babi itu najis, ya. Semua yang najis haram dikonsumsi. Ya, najis. Apalagi apa yang disembelih untuk selain Allah, nyembelih tapi nyebut-nyebut Tuhan yang lain, ini baru haram. Berarti innama itu hanya seakan-akan yang haram itu cuma 4: bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan menyebut-nyebut nama selain Allah. Cuma 4, gitu ya, cuma 4. Berarti kalau kotoran apa? Makan kotoran. Apa? Makan kotoran, makan sabun, minum bensin, makan elik. Hukumnya paling lebih hanya itu kan tidak ada yang najis. Makan kulit durian. Apa? Jadi Allah juga sama ya. Innama ini ada, innama itu bukan pembatasan kami, penekanan, penguatan. Allah katakan hanya, bukan berarti cuma 4 itu, berarti ada wa hurrima alaikumul khaba'is. Pokok semua yang buruk-buruk itu adalah haram. Buruk itu menjijikkan atau membahayakan, haram. Gitu ya. Walaupun tidak disebutkan di sini, lainnya kok ilaman untuk penguatan keharaman yang ini melebihi yang lain-lain. Siapa terpaksa, asalkan tidak menginginkan, tidak melampaui batas, tidak apa-apa. Gitu ya. Tidak menginginkan itu artinya apa? Memang dia tidak ingin berbuat jahat, tapi gara-gara darurat terpaksa. Tidak melampaui batasannya apa? Ya sekedar menghilangkan kemudorotannya saja. Kalau kemudiannya hilang, ya sudah tidak makan lagi, gitu ya. Nah, kok enak diteruskan paling tadi haram. Jadi, tidak menyengaja itu apa? Disengaja memasukkan diri ke posisi darurat. Supaya apa? Supaya boleh makan daging babi, gitu ya. Direkayasa, gitu ya. Ada ibu-ibu ngidam daging babi, gitu ya. Misalnya, karena tidak itu. Tapi mau makan daging kan tidak berani, kan haram. Akhirnya apa? Akhirnya jalan 5 kilo, gitu ya. Itu tidak sarapan. Kemana Hororodowo itu? Karena ada warung babi. Nanti di depan warung babi lemes mau pingsan. Terus akhirnya tambah bilang alhamdulillah bisa makan babi. Walaupun itu apa namanya darurat model begitu tetap haram. Namanya apa? Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saking fahamnya, saking jelasnya, saking gamblangnya, sampai tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.